Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitri Hairani Harahap. Di sini kami akan membahas tentang teori dan indikator pembangunan. Sebelumnya, saya moderator sekaligus pemateri pertama. Baik, tanpa bermukadimah lagi, di sini saya akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah sebuah proses panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini tidak hanya diartikan sebagai kenaikan pendapatan nasional, tetapi juga mencakup perubahan struktur ekonomi, perbaikan distribusi hasil pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi bersifat multidimensional karena menyentuh berbagai aspek kehidupan, baik material maupun non-material. Seringkali pembangunan ekonomi dipahami hanya sebatas pertumbuhan ekonomi, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output nasional atau pendapatan per kapita dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, pembangunan ekonomi mencakup pertumbuhan tersebut ditambah dengan perubahan sosial, politik, dan kelembagaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih konferensif dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif. Pembangunan ekonomi dapat disimpulkan sebagai upaya menyeluruh dan berkesinambungan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Upaya tersebut melibatkan peningkatan pendapatan, perubahan struktur ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, serta perbaikan kualitas hidup. Pembangunan juga menuntut adanya peran aktif pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar tercipta sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pembangunan ekonomi bukan sekedar tujuan akhir, tetapi juga sebuah proses dinamis menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Teori ekonomi pembangunan lahir sebagai upaya untuk memahami bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Teori ini beragam, contoh yang beberapa teori utama yang sering dibahas itu, yang pertama ada teori klasik, yang kedua teori neoklasik, yang ketiga teori dualisme, yang keempat teori ketergantungan, dan yang terakhir ada teori pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, indikator pembangunan manusia. Indikator pembangunan manusia ini biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak diukur dengan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto, kini pengukuran tersebut dianggap kurang memadai karena tidak menggambarkan kondisi sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, lahirlah konsep pembangunan manusia yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifa. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi kami, yaitu tentang indeks pembangunan daerah. Indeks pembangunan daerah yaitu alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu wilayah mencapai kemajuan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana indeks ini sangat penting sebagai dasar dalam memetakan kondisi daerah secara lebih jelas agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Karena ada beberapa fungsinya, yaitu untuk memetakan ketimpangan wilayah, menentukan kebutuhan serta prioritas pembangunan, dan menjadi dasar evaluasi kebijakan pemerintah. Sehingga pembangunan dapat berlangsung merata, walaupun kenyataannya masih terdapat tantangan berupa kurangnya data yang akurat dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya, indikator pembangunan manusia, atau bisa disebut saja IPM. IPM sendiri merupakan tolak ukur kualitas hidup masyarakat yang meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di mana pada dimensi kesehatan terlihat melalui angka harapan hidup yang cenderung lebih tinggi di
wilayah perkotaan, namun masih rendah di daerah terpencil akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Sementara pada dimensi pendidikan terdapat perbedaan akses sekolah dan kualitas pengajar antar wilayah. Dan pada dimensi standar hidup layak terlihat dari pendapatan per kapita yang masih timpang antara daerah industri dan daerah yang hanya bergantung pada sektor primer. Sehingga meskipun IPM Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif, ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah yang harus ditangani melalui pemerataan fasilitas penguatan sumber daya manusia. Kemudian terkait kesenjangan pembangunan daerah, kondisi ini muncul karena distribusi pembangunan yang tidak merata, di mana kegiatan ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan kota-kota besar yang memiliki infrastruktur pendidikan dan industri lebih maju dibandingkan wilayah timur Indonesia ataupun daerah pedesaan. Ditambah faktor geografis sebagai negara kepulauan yang membuat daerah terpencil sulit mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi. Ini menyebabkan perbedaan pendapatan kesehatan, pendidikan, hingga kesempatan kerja. Dan kesenjangan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta potensi masalah sosial politik. Sehingga diperlukan penguatan otonomi daerah, pemerataan pendanaan pembangunan, serta perencanaan yang sesuai potensi lokal agar pembangunan benar-benar merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Demikian dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan, NIM 2240-2084, Prodi Ekonomi Syariah. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan video materi mengenai permasalahan dalam kajian pembangunan. Kajian pembangunan sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik dari sisi konsep maupun implementasi. Yang pertama, terdapat kecenderungan pembangunan dipahami hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, fokus yang berlebihan pada angka-angka makro seperti produk domestik bruto, membuat dimensi sosial, budaya, dan lingkungan kurang diperhatikan. Dan yang kedua, ada masalah metodologi dalam kajian pembangunan sering muncul. Data yang digunakan kadang tidak mutakhir atau kurang akurat, sehingga analisis menjadi terbatas. Dan yang ketiga, ada keterbatasan dalam membandingkan teori dengan kondisi empiris juga menjadi kendala. Banyak teori pembangunan lahir dari pengalaman negara maju, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks negara berkembang seperti Indonesia. Dan yang keempat, multidimensi pembangunan tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek politik, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi. Dan yang terakhir, ada permasalahan pembangunan sering diperparah oleh lemahnya koordinasi interaktor. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat belum sepenuhnya bersinergi dalam mendukung proses pembangunan. Dan selanjutnya, solusi dan rekomendasinya yaitu untuk menjawab sebagai tantangan pembangunan, beberapa langkah strategi perlu ditempuh secara menyeluruh dan berkesinambungan. Yang dimana yang pertama, ada pemerataan pembangunan antar wilayah harus menjadi prioritas utama. Distribusi anggaran yang lebih adil, pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah akan membantu memperkecil kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal. Dan yang kedua, ada peningkatan kualitas sumber daya. Manusia perlu
diutamakan. Pendidikan dan kesehatan yang merata merupakan fondasi penting, ditambah dengan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan era global, terutama keterampilan digital kewirausahaan. Pendidikan vokasi juga harus diperkuat agar tenaga kerja siap menghadapi kebutuhan industri yang harus berkembang. Dan yang ketiga, ada diversifikasi ekonomi harus segera dilakukan agar Indonesia tidak bergantung pada ekspor komoditas mentah. Pembangunan industri hilir, dukungan terhadap UMKM, serta penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan menjadi peluang besar untuk memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saingnya. Dan yang keempat, ada aspek keberlanjutan juga tidak diabaikan. Pengendalian eksploitasi sumber daya alam, penerapan energi terbarukan, serta perlindungan lingkungan harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Dan yang terakhir, ada kajian pembangunan perlu diperkuat melalui penggunaan data mutakhir, metode analisis interdisipliner, dan keterhubungan yang erat antara teori dan kondisi lokal. Dengan demikian, hasil kerja benar-benar dapat menjadi dasar kebijakan tepat sasaran. Melalui langkah-langkah tersebut yang sudah saya jelaskan, pembangunan Indonesia diharapkan lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.